Terus wayang tubuh badahuma khutbah ini sama, khutbahnya juga ada dua. Nah, khutbah selain khutbah Jumat itu khutbahnya terakhir. Khutbahnya terakhir. Jadi sholat dulu baru khutbah. Kalau gerhana matahari itu bacanya sir, kalau gerhana rembulan itu bacanya jahar. Jahar, imamnya jahar. Kalau gerhana matahari kan biasanya pagi atau siang. Nah, biasanya pagi dan itu disunahkan sir. Adapun jahar diperbolehkan. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu disunahkan jahar. Loh, kenapa jahar padahal pagi? Karena Idul Fitri dan Idul Adha itu waktu yang disunahkan untuk berkumpul. Waktu yang disunahkan untuk berkumpul. Jadi bukan waktu untuk mencari ma'isyah. Kata dia. Kalau Idul Fitri, Idul Adha kok saya boleh ma'isyah kan berarti mulai yang ada. Kalau duhur ngasar itu disunahkan sir karena di waktu duhur sampai ngasar itu waktu sing istirahat untuk mencari ma'isyah kan makan. Jadi corongnya untuk membusukkan diri jadi disirkan. Tapi kalau malam untuk merenung jadi agak dijaharkan dan dikeraskan. Jadi itu di samping itu juga itba itu tuntunan dari Rasulullah juga seperti itu. Jadi Rasulullah naik duhur ngasab, tafsir, maghrib, isya, jahar, subuh jahar. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya alasannya, kalau zaman dulu dua alasan. Yang pertama karena dulu kalau di siang itu kebanyakan perang, ada yang perang. Terus juga mencari manusia. Kalau malam waktunya munajat, jadi dijaga. Itu sholat Idul Adha ini kalian sholat apa memang gerhana. Paham ya? Paham. Melalui waktu musim kita berarti belum dilanjutkan. Beberapa orangnya untuk melalui sumber yang paham. Masalah khutbah Idul Fitri atau Idul Adha sebagai makmum karena beri dewi misalnya. Khutbah ini kan dengerin perlu buat napas pas cara balik bikin kan ya tante. Apa wajib? Nah perlu buat wajib, nopo sunai, nopo pribadi. Kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunah semua. Bukan melupakan yang betul. Tapi kalau sholat Jumat wajib, karena khutbah itu termasuk bagiannya sholat Jumat. Balik edisi kan betul nopo-nopo. Kadang-kadang betul pecah cilik dari ribut balik lah. Kalau masalah dahar maem, maem itu kesunahan maem Idul Fitri itu kedah berbeda ya. Kalau sholat Idul Adha sunnahnya sholat dulu. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Kalau Idul Fitri disunahkan agak santai sholatnya, maksudnya enggak terburu-buru. Alasannya apa? Yang pertama, alasannya kenapa kok disunahkan takhir sholat Idul Fitri? Ya jam 7:30 enggak apa-apa kalau Idul Fitri. Yang pertama adalah alasannya untuk memberi kesempatan yang belum membayar zakat. Yang kedua, karena di situ tidak ada yang berkorban Tapi kalau Idul Adha karena ada yang berkorban, jadi sholatnya cepat mawon, gasik mawon, dan itu langsung menyembelih. Jadi nanti batas ini batas bayar zakat itu kan
Nggih. sebelum Sebelum sholat, Pak. sholat nggih. Sebelum sholat. Itu berlaku untuk lingkungan kita apa kalau misalnya di tempat lain sudah ada yang sholat terus kita nggak boleh bayar lagi, jangan lagi. Misalnya di pasar udah sholat, kita nggak boleh bayar lagi, apa yang mesti di lingkungan kita maksudnya. Ngeten. Kalau menunda membayar zakat, kalau bighairi udhrin itu dosa. Sama ya, dosa. Kalau biudhrin itu mboten apa-apa. Jaiz diperbolehkan. Dalam arti ngeten. Kenapa kok bayar zakatnya manu sadurunge salat mboten sakmene. Kalau di situ ada alasan diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada alasan, maksudnya jane kan waktunya kan yang afdol setelah sholat subuh gitu. Setelah subuh sampai sebelum sholat. Kok ngantek mepet sebelum sholat atau sebelum sholat mepet. Kalau disengaja males lah sorone. Nah itu dosa. Tapi kalau ada udzur, maksudnya udzur mencari mustahik yang tepat atau asnaf yang tepat dari 8 asnaf, mencari asnaf yang tepat adalah pas di saat itu adanya waktunya delalah dino iki uangnya yang kono dan delalah itu diperbolehkan. Nah, adapun waktu napa mau membayar zakat apa kita samakan dengan yang lain? Ya bukan. Kalau di situ teng triji, umumnya teng triji niku sholatnya jam 7. Kalau umumnya jam 7 ya udah jam 7 itu sudah berhenti. Kalau di yang tercapai, tapi tidak boleh mengkiaskan dengan yang jauh. Nek masih dekat atau berdekatan masjidnya sama. Ya kita ngambil yang umumnya, sampai triji niku kan beberapa masjid niku. Nah, dia pun ada beberapa masjid kita ngambil umumnya. Jadi nggak berlaku di masjid kita misalnya masjid adalah atau Rada awan, rada awan. Nah, tapi yang masjid sebelah pun. Nah, jadi itu tetap sudah selesai. Terus bagaimana kalau sudah selesai hukumnya? Hukumnya apa? Kalau orang tersebut belum zakat, benar-benar belum zakat, itu dihukumi sedekah. Dihukumi sedekah dalam arti gugur apa nih kewajibannya, tapi zakatnya nggak kebayar, tidak kebayar, tapi gugur. Contohnya sedekah menjadi sedekah. tapi terus masih dihitung utang zakat. Zakat bukan enten utang, bukan enten utang. Zakat fitrah ya, zakat fitrah bukan enten utangnya. Tapi kalau zakat mal tetap terus kalau sudah asnaf atau nisab, kalau sudah sampai nisab ya udah wajib mengeluarkan. Terus Kalau tahun ini nggak dibayar, tahun depan jadi kewajiban. Kalau zakat fitrah dia pun gugur. Contohnya tahun besok ya boten enten utang zakat boten. Bahasane boten utang zakat. Tapi bahasane mani'u zakat atau mencegah zakat. Yang meninggalkan zakat. Nek wong meninggalkan zakat nek kan ancamannya kan pokoknya ancamannya neraka kan nopo zakat meninggalkan zakat. Ya intinya ngoten. Allah itu nih, wonten mulai, wonten. Nah, masalah takbir itu biasanya walaupun besok sudah Idul Fitri, mari belum wani takbir, rumah TV dhisik dari ini, rumah apa keputusan pemerintah.